Kan, tapi bagaimana sebetulnya kalian pertama Karena kali kenalan? Viola kenal gue pertama kali adalah The Real Daniel, bukan Viola yang ngeliat gue di TV kan, obviously. How is the real Daniel? Bagaimana Daniel yang sebenarnya? Come on, ayo. Buka. Ini bukan acara TV. Ini bukan tapi konsumsi publik juga karena ini di YouTube channel, tapi kan ini kan di channel aku. Iya, jadi sedikit privacy tetap ada lah sedikit ya. Bagaimana? Well, we made a decision that we are open about it now, right? So I'm totally fine talking to you, but because I've grown as a person, I've matured, so I'm actually okay being in front of a camera. I used to run if I would see a camera, but now I'm okay. So you're introvert? Yes, absolutely. Oke. Daniel, lo apa? Introvert atau extrovert? Gue nggak setuju sama introvert sama karena ada. Iya ada. Tapi gue ngerasa kalau misalnya tergantung sama lingkungan gue. Kalau misalnya di beberapa lingkungan gue akan jadi introvert, tapi di beberapa lingkungan lagi gue bakal jadi extrovert. Artinya memang lo mungkin introvertnya levelnya sedikit atau extrovertnya levelnya lebih di tengah-tengah. Mungkin lebih ke extrovert lah. Lo lebih extrovert kayaknya sih, karena lo nggak bisa berhenti ngomong kalau udah sekali mulai bicara tuh susah berhentinya. Ini gue berhenti. Ya. Karena kalau nggak dimarahin sama istri, karena ini lagi pertanyaannya ke dia. Silakan lanjut. I forgot what we were talking about. Please remind me. Oke, tadi bagaimana kalian pertama kali kenal dan kamu tahu apa yang membuat gini. Kita bikin pertanyaannya lebih mudah ya, karena daripada jawabannya terlalu panjang. Bagaimana kenal kan panjang banget. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Daniel? Karakter apa? Nggak usah ditandain gitu dong, biarin aja udah. Itu jawabannya dia. Nice, say the nice thing. Susah ya? Gue jadi deg-degan. Sorry nggak ada pisau, lo silakan tusuk aja. No, it's such a deep question. I don't want to say something. Apa it's too deep? Enggak, it's not too deep. Cinta nggak terlalu deep. He was when I met him, I just knew he is a man that I would marry. I just could feel he's sincere. He has values. He loves family. He loves God. At the time, belum. Well, he was religious, but not spiritual. but not. Not spiritual. Yeah. Religious but not spiritual. Yeah. Okay, yeah, there's a difference. I was not religious and I was not spiritual at that Neither. time. Okay. Yeah. And so I saw a lot of good things in him that I thought, Bisa lah ya. with this person I can start a family and. It's not about his fame. It's not about what he earns at all. See, people don't believe me when I say. No, I believe you. Right? No, I believe you. It's just never been. I think for me, I've never in my life been a fan of something. When I was smaller, I tried. When I was younger, my friends were fans of these boy bands, and I thought, they have like all these posters on the wall, and I thought maybe this is what I have to do too. And I tried to be fans of this band, and I just couldn't get into it. I just tried, but I've never been a fangirl, so So you never. I don't know how it feels to be a fan of someone. So I admire him for his work. Tapi nggak pernah suka boy band atau apa? No. Dia nggak tahu gue pernah boy band. Nggak pernah. Juga. Yeah. I'm sorry. It's okay. But I admire you for your work too. Exactly. Thank you. But Bercanda just as lagi. Bercanda. But I would just admire him as much as my dad, who is a painter. Like he paints like walls and floors, and he does his work really wonderfully and dedicated, and he's proud of it. Yeah. And I admire that just as much as Daniel doing his job on the stage. It's just a different job, but he's doing it well, which I'm Passionately. And he's passionate, and he loves doing it, and he's a hard worker, and I saw all these qualities in him, and I thought, Jadi that's a good one. Di belakang setiap laki-laki yang sukses itu pasti ada Seorang wanita yang yang seorang pasangan hidup, seorang wanita yang sangat bijak. yang memberikan kekuatan yang sangat bijak, dan menurut aku kamu adalah wanita itu. That's true. Iya. Iya kan? Iya. Karena udah pasti dibutuhkan. Ya. Dibutuhkan banget. Aku juga ngerasain hal yang sama sih gitu. I can tell you and your wife. Yeah. Just like
just like Yeah. that. Nah, I was about to say that. Dan gue sendiri juga kayak ngerasa, you know, gue nggak akan pernah ada di tempat ini atau di posisi seperti ini kalau saya bukan karena Viola. Dan ya. Same, other way around. Amin. Oke. Sekarang Daniel adalah seorang host, actor, Ya. actor yang luar biasa. Tapi kita tahu dong namanya roda berputar, nggak bisa selama-lamanya seperti itu. Ya kan, the wheels are turning. Udah menyiapkan hal apa di luar dunia entertainment? Oh, iya. Damn, I love it. Damn, I love Indonesia. That's Ya it, kan? bro. That's Itu it. gimana? Itu gila. Pertama kali kalau nggak salah di FX bukan? Di FX, wow. Bener. Good memory. I know. Yes. Karena gue liat, what is this? Oh, dari mana punya? Keren banget. Yeah. Damn, I love Indonesia. Dan sekarang udah ada berapa cabang total? Sekarang akhirnya cuma 2. Gara-gara pandemic hits, jadi No way. semua Bukannya mall udah banyak tadinya. Tadi udah sampai banyak. di daerah-daerah pun kota-kota lain kan. Di Bali, di Makassar, Surabaya. Iya, gue pernah lihat yang di Surabaya. Di Manado. Tapi you know, like the pandemic hits, akhirnya kita sekarang cuma punya 2 atau 3, I think. Which is di mana aja? Di Grand Indonesia masih ada, di Surabaya, di Tunjungan Plaza 3, sama satu lagi di Bali. Cuman Lo di bilang tinggal hotel. 2, ternyata Jakarta, Surabaya, ini berarti banyak dong. Ya di Bali. Nah, Berarti cuman total ada berapa cabang? 3 akhirnya ya. Maksudnya 2, tapi Jakarta, karena Surabaya, sama Bali. Bali. Oke, tapi pertanyaannya tadi lu ngomongin soal roda ini berputar. I agree completely. Ya. Kalau misalnya ada perputaran, tapi for some reason bro, gue ngerasa itu bukan kayak roda, tapi kayak kereta gitu. Kalau kereta beda sama roda ya. Kalau kereta tuh udah tahu arahannya. Kalau kereta ya kan itu kan ada relnya, udah tahu apa yang dituju, kemana yang dituju, dan nggak pernah bisa berubah. 2 kereta yang berbeda. Jadi kalau misalnya roda itu ada waktunya lu di atas, ada waktunya nanti lu di bawah. Abis itu nanti ada lu waktu di atas lagi. Tapi menurut gue ke saat yang baik, abis itu saat yang buruk, abis itu ada baik lagi, abis itu buruk lagi gitu. Kalau menurut gue, baik sama buruk itu adalah 2 kereta yang jalannya bersamaan. Ketika lu lagi baik, at the same time pasti ada satu faktor dalam hidup lu juga yang lagi nggak sempurna. Jadi kalau misalnya lu tanya, Neil, dalam 10 tahun lagi lu kira-kira akan ngapain, lu akan ada di mana? Gue dengan sangat confident, gue bakal bilang gue adalah seorang presenter. 10 tahun lagi, I'm still a presenter, I'm still an entrepreneur, and I might still be an actor and a movie producer. I think I'm very confident in that, tapi mungkin skalanya jauh lebih besar daripada sekarang. Oh, lo mau produser juga? Yang film Susi Susanti kemarin gue yang produce, kayak gitu. Gila. Dan manajemen artis juga ada. Manajemen bukan. Gue boleh masuk nggak jadi Jangan, jadi lu terlalu hebat buat kita gitu. Kayak I think like suka gitu deh. What does that mean? Kita merendah untuk meninggikan. Kita merendah dulu, akhirnya dia kayak. Lo bukannya lo sendiri di manage oleh Johadi Johadi Yahya. Yahya yang merupakan anggota Cool Colors bersama dengan aku. Jadi gimana caranya lo di manage oleh artis manager, tapi lo sendiri punya artis management? Itu gimana? Actually artis management ini bukan cuma artis management, itu perusahaan entertainment lah ya. Jadi artis management iya, abis itu ada juga event organizer, abis itu ada juga production house gitu, PH juga I gitu. see. Dan Okay. itu namanya Damn Inc. So Damn Inc. Damn Inc. Nice. Jadi ada Damn Damn Indonesia dan Inc. Damn Inc. Yeah. And I think like ya itu ya, I don't believe that you know roda berputar gitu. Actually gue sangat believe banget kalau misalnya you grow as a person. I think dan gue nggak mempersiapkan apa-apa ke depannya. Nggak, karena So you live in the moment. exactly, karena Make gue the best dari apa yang ada di hadapan kita saat ini. dari apa resources yang gue punya, dari apa yang ada di tangan gue saat ini, gimana caranya gue bisa amplify itu menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. I think that's my Keren banget. that's my Thank you udah kasih gue juga satu masukan yang lebih lagi. Kembali ke lo punya PH. ya So now you producing, ya ya kan? Susah gak sih jadi produser film? susah banget. Susah banget. Apa?
he's like, when he's producing a movie, wow, that's like the hardest time at home. He's like, Energi gue beda banget. Apa stress, stress, marah-marah. heavy, different problems that he would usually not have. Like suddenly he has to deal with people, right? Like, and I can see him grow, but it's under a lot of pressure. Like it's like a challenge that. Dan di saat itu dia butuh istri seperti kamu yang bisa menenangkan, yang bisa yang bisa mensupport. That is true. Yeah. Gue actually sempet gue lagi speakerphone sama sutradaranya gitu ya, dan argumentasi sudah mulai naik, lu tau lah, produser sama sutradara itu pasti kayak gontok-gontokan gitu. Karena produser tuh semua tuh ada perhitungannya. Exactly. Kalau sutradara cuman pokoknya idealisme gue tuh kayak begini, gue pengen begini, gue nggak peduli berapa banyak biayanya, itu urusan produser. Betul. Dan akhirnya ketika kita udah mulai naik, si Viola yang matiin telepon. Gue punya solusi, bro. Stop talking. Stop talking. Gue punya solusi untuk itu. Apa tuh? Jadi sutradara dan produser. Gue nggak punya skill sutradara masalahnya, bro. I cannot direct. Ada gue. Sutradara dan aktor. Iya kan? Jadi kalau aktor yang macam-macam, oi, gitu. Gue udah pernah kayak lo, jangan macam-macam, lo masih bisa, gitu kan? Boleh. Jadi film-film yang akan dibuat oleh produser Daniel Mananta ini apa sih ke depan? Dan sekarang menghadapi pandemi saat ini, di mana perfilman sedang mengalami goncangan yang sangat berat, dan jujur aja, aku nggak tahu kita bisa kembali ke awal lagi nggak? Orang akan kembali ke bioskop atau sudah akan mulai terbiasa untuk OTT, apa-apa di rumah, ya kan? TV, teknologi semakin maju, TV besar itu semakin murah. Apakah terus semualah online streaming segala macam itu udah tersedia? Apakah sebagai Daniel seorang produser ini tetap kiblatnya ke enggak, kita harus idealisme kamu gitu, harus tayang di bioskop, atau nggak apa-apa kita misalnya jual ke online streaming segala macam? Karena kan even kayak Wonder Woman aja dia di situ sekaligus gitu, di bioskop online streaming gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya Daniel gimana? Lebih ke enggak, ini karya gue harus dilihat di layar besar, ya kan? Di layar emas gitu, atau seperti apa? Lu ngomong layar emas aja itu udah nunjukin banget era lu di tahun berapa gitu ya? Layar emas atau layar kaca, kan begitu. Bioskop aja lah ya, bro. Bentar. Bro, kita harus bicara lebih dalam. Kalau bioskop tuh terlalu shallow, terlalu biasa. Lu masih ngomong clubbing atau diskotik? Itu aja. Atau bro, ajojing yuk. Bukan bro, ajojing. Gila, lu sampai tahu ajojing. Artinya tuh lu udah bantu dari zaman dulu. Itu lu bukannya mempermalukan gue, lu mau mempermalukan diri lu sendiri. Berarti lu tuh dari masih ABG, lu tuh udah bandel banget, bro. Ajojing. Gila. Ajojing yuk, bro. Pak, sepokat baru lu mana? Asal gaya jangan kayak Donald Trump ya. Jangan gitu ya, jangan. Lu sedikit lah, lu sedikit. Oke, gimana? Menurut lu gimana? Gue selalu punya purpose. Satu purpose gue untuk bikin film adalah pertama, mempunyai value yang sangat kuat banget. Value itu gue pengen banget, yang paling pertama nih ya, ketika orang sebelum dia nonton film tersebut dan setelah dia nonton film tersebut, dia menjadi orang yang berbeda. That's one thing. Jadi apakah dia tiba-tiba jadi lebih cinta sama Indonesia, apakah dia lebih mengerti soal cinta itu sendiri, apakah dia mendadak jadi apapun itu, he will atau she will become a different person. Lu tuh businessman sejati banget ya. Enggak lah. Lu pengen bikin film supaya saat orang itu, penonton itu keluar dari bioskop atau dari manapun dia nonton, dia langsung cari toko Damn I Love Indonesia, karena lu pengen bisa juga, itu bisa kan juga. Semuanya cuan. Aduh, ampun deh. Nah, purpose yang kedua adalah gue pengen banget selalu mengangkat lokal konten di Indonesia. Nah, which is apapun itu. Jadi kemarin itu Susi Susanti, kita ngomongin soal politik Indonesia saat itu tahun 98 dan lain-lain. Nah, yang ketiga, gue harus banget nge-package itu dengan standar internasional. Karena ketika gue bikin film ini bukan cuma untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk masyarakat luar.
Itu selalu yang ada di otak gue. Jadi ketika dia nonton foreign film, dia nonton dan akhirnya pas dia nonton, oh my goodness, this is amazing gitu. Gue baru ngerti, we put Indonesia back on the map kayak gitu melalui entertainment. Tapi I think Indonesia is already back on the map karena hasil film saat ini tuh keren-keren juga. Sayangnya baru Raid yang gue inin banget sama The Night Comes For Us yang benar-benar kayak bersuara banget gitu. Cuman masih banyak loh film-film lain yang suatu saat impian gue bro, aduh kayak Parasite deh gitu, mungkin bukan movie. Amin banget kalau misalnya di umur gue ngelihat film Indonesia bisa jadi pemenang movie of the year. Amin banget sama hidup gue. Tapi kalau misalnya kita jadi nominated to become the best foreign film aja, itu udah sesuatu banget buat gue. Betul. Gitu sih. Jadi that's the target. That's I know it's a very high target juga buat gue sendiri, but that's the purpose why I make movies. Keren. Oke. Kita tunggu film-film produser Daniel Mananta yang berikut, ya kan? Kemudian sekarang sebetulnya pengen sesuatu yang lebih santai dan gue mau memperkenalkan sebuah segmen baru, yaitu segmen games, ya kan? Dimana aku sudah menciptakan alat yang canggih, yang bisa bisa mengetahui apakah lo mengatakan hal yang benar atau tidak. Jadi ini kayak lie detector. What? Lie detector. Oke, jadi lo bohong atau enggak, dia itu signal dari tubuh kita ke hati, ke otak, itu dia akan tahu. What? Dan dia bisa menjawab. Dia bisa kasih tahu lo bohong atau enggak. Oke? Wow. Are you ready? I did not know. Okay. I'm not sure I'm ready for that. Bukan lo doang yang seorang entrepreneur, oke? Gue pun juga. Nah, ini nih kalau kamu lihat ini ada sensor-sensornya. Nah, ya kan? Ini kayak dari helm sepeda gitu lo bikin. Oke, kita taruh di sini. Oke. Ini So maaf. I don't have to wear this on my head. Iya, ini harus tangan kiri. Oh no, I don't have to wear it on my head. It's like on my hand. Udah nyala belum sih? Ini gimana sih inventornya It's masih on my nyalain? hand. Katanya lo yang ciptain. Tuh, oke, sekarang udah nyala. Oke. Ini harus tangan kiri. Karena kita sama-sama tahu bahwa tangan kiri itu ada namanya ada satu vena yang dari itu sebabnya kamu kalau nikah tuh taruhnya tangan kiri. Karena ada vena dari sini langsung sambung ke hati. Veins itu apa sih? Urat ya? Maksudnya nadi atau vena? Vena itu nama bos kita ya. Nadi kayaknya, nadi. Vena kan? Veins. Vena kan? Bukan ya? Nadi ya? Oke, salah. Ya udah nggak apa-apa. Kan gue Indo, nggak apa-apa. Oh iya. Kalau lo kan Indonesia asli. Sah aja. Oke, sip. Gue duluan ya? Atau Phil duluan? Oke. Dimasukin aja Masukin aja. His hand is too big. Oke, Iya. gitu. Iya. Hah? Gitu. Di Tutup lagi, harus tutup karena ini harus jadi ini supaya menjaga supaya kamu tidak bohong. Oke. Wow. Pertama kita mulai dengan pertanyaan yang gampang. Oke. Oke? Sebutkan nama lengkap kamu. Daniel Mananta. Belum, itu di start dulu mas. Startnya gimana? Ini inventor macam apa? Startnya gimana? Yang ini? Iya. Oke. Tunggu. Jawab pertanyaan sekarang. Oke. Jawab pertanyaan saya, kamu nama lengkapnya siapa? Daniel Mananta. Ini nggak tahu, ini masih Daniel Mananta. Udah, dan bisa. Apa? Lain. Mana? Taunya dari mana? Loh, taunya dari mana? Karena kalau ke lain dia langsung gitu. Oke. Oh, gue nggak kasih tahu. Gue nggak kasih tahu. Iya, iya. Ulang sebentar. Oke. Ini setrum. Enggak. Enggak akan ada getaran. Oke, lanjut. Oke. So, jadi gini cara mainnya ya. Ini lie detector ini kalau sampai lo bohong, lo akan kesetrum. Ya? Enggak, tapi ada getaran. Gitu. Okay. Kalau tidak bergetar artinya lo berkata yang benar. Oke? Are you ready? Are you ready? Kita mulai. Oke. Ya? Oke. Pertanyaan pertama. Nama kamu adalah Daniel Mananta, betul atau tidak? Betul. Benar.
Nama kamu Daniel Mananta. Pertanyaan kedua. Kalau lo lagi jadi presenter, lo itu selalu minta makanan sayuran. Betul atau tidak? Betul. Betul? Salad. Ya. Salad aja. Berarti benar. Oke. Does it change every time? I don't Like, understand. where's the light? I don't understand. Wait. Oh ya benar ini sih. iya, Ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Daniel Mananta, kalau lagi mau live, mau manggung, itu harus minum sesuatu yang sedikit keras supaya lebih luas. Ya, tidak. Kesetrum. Belum bohong udah kesetrum. Kacau deh. Oke. Di otak gue baru pengen bohong. Oke. Aduh. Oke. Mau tahu. Jadi Kesetrum. apa sih Dan? Jadi apa lu kenapa? Apa supaya lebih percaya diri atau apa lu mesti minum dulu sedikit supaya lebih luas supaya lebih bisa saya Dan Mananta dan saya atau seperti apa? Gue actually sebenarnya gue hampir nggak pernah minuman keras gitu ya. Hampir tidak pernah. Itu Minum sama aja lo minum. Oke, terus? Iya, hampir tidak pernah di setiap event pun, cuman Ya. emang kadang-kadang ada kayak misalnya dicekokin gitu misalnya atau temen-temen lagi ini ya gue social drinker aja kayak oh ya ada ya udahlah gitu dikit gitu kan, cuman itu hampir mungkin let's say 80% atau 90% ketika gue nge-MC emang nggak pernah pakai bantuan apa-apa. 10% cuman karena disodorin temen kayak gitu. Percaya ini atau percaya itu? Ya percaya gue lah, gila. Itu aja. Ya, Oke. gue belum ngomong aja udah disetrum. Viola. Oke. I don't trust Ya, this machine. ayo masukin tanganmu di sini, tolong tangan kiri. Yes, like this. Oke, sensornya di situ. Is this Terima like- kasih. Okay. Oke. Terakhir, I ini don't want to be this. pertanyaan yang sangat mudah. Saat kamu menikah dengan Daniel, kalian ciuman siapa yang lebih jago ciumnya? Me? You? Bener. Ternyata emang kamu itu kelebihan orang Jerman ya. Emang orang Jerman tuh kalau ciuman itu dengan penuh perasaan, datangnya dari hati. Kalau Daniel kenapa sih sebenarnya lu ciumannya nggak bagus? Kagak, menurut gua jago-jago aja. Lagi juga kenapa Jerman juga yang ngambil kreditnya? Namanya juga French kiss, ya pasti orang Prancis bukan orang Jerman. Dengan kata lain, lu kurang suka ciuman Jerman tapi lu lebih suka ciuman orang Prancis. Begitu. Hebat. Daniel, Jago. Viola, thank you banget ya kalian mau diwawancara. That was it. Okay. Dan ternyata telah dibuktikan bahwa my invention ini ternyata nggak bohong, tidak bohong dan sangat tepat. Okay, Iya kan? Put your hand. Put your hand. Kena kan? This is my show, ya? Oke. Ya, oke. Oke. Ya, pertanyaannya? Apakah barang ini benar-benar ciptaan seorang Ari Wibowo? Benar. Oke. Sekian dan terima kasih udah ikutin YouTube channelku. Daniel, Viola, thank you banget kalian. You're the first couple yang hadir di acara gue. So, thank you banget. Di support, subscribe juga ya. Kamu juga ya. Mereka aja subscribe, masa kamu nggak sih? Ari Wibowo TV atau sorry namanya? Just Ari Wibowo channel. Oke. Ya. So guys, jangan lupa untuk subscribe Ari Wibowo channel dan kalau misalnya kalian tadi ngelihat keseruan kita dan kalian pengen komentar sesuatu, please komen di sini atau jangan lupa tag kita juga ya di @Daniel Yes. @lolagir. Oke, follow mereka juga. Thank you so much. Udah follow kita semua. Thank you banget. Thank you bro, thank you so much. Bye. Bye.